Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mulai Renungan Anak Footprints volume ke-17. Artinya kita mulai masuk ke dalam kitab para rasul dan kitab-kitab lainnya. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetap kita setia untuk bersaat teduh ya anak-anak. Kalau ada hal yang mau dikritik, ada hal yang mau ditanyakan, boleh anak-anak WA kepada ibu di 08 12 30 30 9059. Ibu tunggu ya untuk kemajuan dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Hari Senin, hari yang penuh semangat sepanjang minggu. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Ya dan amin jawabnya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang minggu ini kami mau terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 1-5. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Kisah Para Rasul ditulis oleh Dr. Lukas. Di kitab Lukas, ia menulis apa yang diajarkan dan dilakukan Yesus. Tetapi di kitab Kisah Para Rasul ini, Lukas menceritakan apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Ya, tugas Tuhan Yesus di dunia sudah selesai. Kini para muridlah yang harus melanjutkan pelayanannya. Mereka harus menjadi saksi yang menceritakan Injil ke seluruh dunia.
Memang tugas ini berat, maka Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan menjadi penolong mereka. Ayo jadi saksi Kristus yang mengandalkan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami ada. Dan ajar kami untuk terus bergantung kepada Roh Kudus di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu kitab Kisah Para Rasul diawali dengan kata, "Hai Theophilus." Siapakah dia? Theophilus adalah orang yang tak pandang. Dia punya kedudukan tinggi. Dia sudah pernah mendengar tentang agama Kristen. Lukas mengambil keputusan untuk menuliskan berita Injil yang tersusun, lebih teratur, dan yang lebih dapat dipercaya. Untuk itulah Lukas menulis surat yang menjadi kitab Kisah Para Rasul ini. Arti nama Theophilus adalah sahabat Tuhan. Ayo anak-anak, sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita melakukan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan kita supaya nama Tuhan terus dimuliakan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.